Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang yang termakan dengan tahayul khurafat yang terjadi di sebagian masyarakat tentang bulan Safar. Saya punya grup WhatsApp. Di grup tersebut ada orang yang share kejadian tabrakan di Kranji di pekan-pekan yang lalu. Tiba-tiba ada komentar, hati-hati ini bulan Safar, katanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah hadirin hadirat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk selalu mendawamkan mengucapkan salawat dan salam kepada uswah hasanah kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita berada masih di bulan Safar ya. Bertepatan dengan malam ke-21 Safar 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang yang termakan dengan tahayul khurafat yang terjadi di sebagian masyarakat tentang bulan Safar. Saya punya grup WhatsApp. Di grup tersebut ada orang yang share kejadian tabrakan di Kranji di pekan-pekan yang lalu. Tiba-tiba ada komentar, hati-hati ini bulan Safar, katanya seperti itu. Masih ada yang berkeyakinan seperti itu, Pak, di sini? Kalau Muharram bulan musibah gitu. Nah, maksudnya kita bicara tentang Safar. Jadi sebagian masyarakat menganggap bahwa Safar itu sebagai bulan bala, bulan musibah, bulan penyakit. Kalau ada yang berkeyakinan seperti itu, berarti masih memiliki keyakinan jahiliyah, Pak. Karena di zaman Nabi keyakinan seperti ini sudah ada. Makanya Nabi hadir untuk membantah akidah batil seperti itu. Dengan sabdanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la qiyarata wala hamata wala safara. Dalam Islam tidak ada anggapan sial, tidak ada angka sial, tidak ada bulan sial. Dalam Islam seperti itu. Dan juga tidak ada kesialan di burung hantu. Di kita mungkin di burung gagak, ya, sebagian orang. Dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Sudah jelas sekali Rasulullah menyebutkan di hadis riwayat Muslim tadi, la safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Sehingga anggap Safar seperti bulan-bulan biasa. Masyarakat jahiliyah tidak mau menikahkan orang di bulan Safar, tidak mau memulai bisnis di bulan Safar, tidak mau melakukan perjalanan jauh di bulan Safar, karena mereka menganggap sebagai bulan musibah. Kalau pernikahan di bulan Safar takut tidak berkah.
Kalau perjalanan di bulan Safar takut terjadi kecelakaan. Kalau memulai bisnis di bulan Safar takut bangkrut bisnisnya. Seperti itu keyakinan jahiliyah. Maka saya harap tidak ada yang meyakini hal seperti itu, Pak. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini yang kita berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Karena kan banyak ilmu yang sebatas tabungan. Dia tahu hukumnya tapi tidak mau mengamalkan. Maka kita akan mempelajari perjalanan sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Tentu banyak hikmah yang akan kita dapatkan dari sejarah tersebut, dan mudah-mudahan hikmahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Di pertemuan sebelumnya kita bahas Rasulullah SAW ketika diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib, paman beliau, sangat menyayangi Rasulullah SAW. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW paham bahwa pamannya ini bukan seorang yang kaya. Beliau pemimpin kota Mekah, tetapi bukan orang yang kaya. Sehingga Nabi kita SAW dari kecil sudah berusaha untuk hidup mandiri, hidup dengan hasil keringatnya sendiri. Meskipun memang Abu Thalib mengajarkan kepada Rasulullah cara-cara untuk berdagang, tapi sebelum diangkat menjadi seorang nabi, Rasulullah itu adalah seorang pengembala kambing. Ya. Dan pekerjaan mengembala kambing bukan pekerjaan aib. Karena nabi pun pernah melakukan itu. Apalagi ada hikmah-hikmah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu pasti pernah mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, Anda juga ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Iya, saya juga sama. Dahulu sebelum saya berdagang, saya mengembalakan kambing orang-orang Quraisy dan saya mendapatkan upah dari kerjaan itu." Dan juga Rasulullah SAW diajarkan berdagang oleh Abu Thalib. Buktinya di sini kisah yang sangat masyhur ketika Rasulullah melakukan perjalanan dagang dengan Abu Thalib ke negeri Syam, dan ternyata sebelum sampai di Syam bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahiro. Ini kan masyhur, saya masih ingat dari mulai ini sekolah agama ketika SD sampai SMP, kisah ini sudah diceritakan. Pertemuan antara Rasulullah SAW dengan seorang pendeta yang bernama Bahiro. Di sini khilaf para ulama umur Rasulullah ketika itu berapa. Tapi dalam kitab ini disebutkan bahwa Rasulullah ketika itu berumur 12 tahun. Anak 12 tahun, anak kelas 6 SD kalau di zaman kita. Tapi sudah diajarkan berdagang sampai ke negeri yang jauh, negeri Syam. Bukan perjalanan mudah. Di zaman kita perjalanan enak. Kalau punya duit, perjalanannya dengan pesawat sebentar. Kalau misalkan sedikit ekonomis, dengan kereta, dengan bis, kan seperti itu. Intinya tidak sulit seperti dulu. Orang dahulu melakukan perjalanan meskipun seenak-enaknya orang di zaman dulu pakai kuda. Kendaraan cepatnya kuda. Tapi tetap menempuh perjalanan sampai berbulan-bulan, tidak sebentar. Maka tentu dalam safar tersebut Rasulullah dididik untuk bekerja keras, untuk sabar di dalam ketidaknyamanan safar kan. Orang melakukan perjalanan tidak seperti di rumah nyaman. Ketika safar pasti ada ketidaknyamanan yang dia dapatkan. Tempat tinggalnya kadang, kemudian misalkan fasilitasnya, makannya, misalkan lain sebagainya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau Anda ingin mengetahui watak seseorang, maka lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah lakukan transaksi keuangan dengan orang tersebut. Maka Anda akan melihat wataknya dia. Ketika dia punya hutang dengan Anda, ketika dia misalkan punya bisnis bareng dengan Anda, akan kelihatan wataknya. Kemudian lakukan perjalanan dengan orang tersebut, karena dalam perjalanan sifat seseorang akan terbongkar di sana.
Dan yang selanjutnya, kapan seseorang mengetahui watak seseorang adalah ketika dia berinteraksi 24 jam dengan orang tersebut. Dan tentu orang yang paling hafal tentang watak kita siapa? Istri kita atau suami kita. Karena istri dan suami kita adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktunya dengan kita. Maka Rasulullah SAW pun ketika sampai di sebuah tempat yang bernama Busra sebelum negeri Syam, ketika itu bukan Basrah ya, kalau Basrah itu kan Irak, ini Busra namanya. Ya, kalau Syam kan itu kan 4 negara sekarang itu, Lebanon, Suriah, kemudian Palestina, Yordania. Itu dulu namanya 4 negeri itu namanya Syam. Menjadi tujuan perdagangan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy melakukan perjalanan ke 2 negara, Syam dan ke negeri Yaman. Gitu. Nah, tentu di zaman dahulu kalau orang ingin melakukan perjalanan dagang itu pasti biayanya banyak, Pak. Harus menyewa security, keamanan. Bisa dibayangkan, Bapak bawa kafilah dagang 100 unta, tidak ada security-nya. Emang di tengah jalan nggak akan ada yang begal, Pak? Pasti akan ada yang begal itu. Sama di zaman dulu juga begal-begalan itu sudah ada. Cegat-cegatan, rampas-rampasan sudah ada. Maka orang ketika melakukan perjalanan dagang, dia harus menyiapkan beberapa hal, kendaraannya, security-nya, keamanannya, kekuatan fisiknya. Maka biaya perjalanan itu tidak murah, tapi mahal. Maka ketika Abu Thalib dengan rombongan dagangnya melewati sebuah tempat yang bernama Busra, dan Abu Thalib tahu di tempat tersebut ada pendeta. Tapi anehnya, ketika perjalanan itu, pendeta tersebut yang biasanya tidak menyambut, dia menjadi menyambut kafilah dagang Abu Thalib. Kemudian ngobrollah dengan Abu Thalib, dan pendeta tersebut melihat Rasulullah SAW yang masih muda berumur 12 tahun tersebut, dan Busra tersebut, pendeta tersebut, Bahira, mengatakan, hadza sayyidul alamin. Anak kecil ini akan menjadi pemimpin alam semesta, akan menjadi seorang nabi rasul rabbil alamin, utusan dari Rabb alam semesta, yab'atsullahu rahmatan lil alamin, yang akan diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Abu Thalib kaget, dari mana ente tahu seperti itu? Ma ilmuka? Maka dia mengatakan, innakum hina ashraftu minal aqabah. Karena kenapa tidaklah kalian melewati sebuah pepohonan batu kecuali batu dan pohon tersebut bersujud, dan tidaklah mereka bersujud kecuali kepada seorang nabi. Permasalahannya kita tidak paham ini. Bagaimana caranya Bahira ini paham bahwa pohon-pohonan dan bebatuan ketika itu berbeda atau bersujud kepada seorang nabi? Karena memang batu-batuan dan pohon-pohonan akan bersujud kepada seorang nabi, Pak. Rasulullah SAW ketika di kota Mekah, beliau pernah melewati sebuah batu, dan batu tersebut mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Rasulullah bingung, apakah ini hayalan atau benar-benar terjadi? Dan ternyata Rasulullah baru tahu rahasia itu setelah beliau menjadi seorang nabi. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, hadis kuat, Innila a'rifu hajaran fi Makkah. Aku mengetahui ada batu di Mekah yang dulu mengucapkan salam kepadaku. Aku bingung. Dan aku baru mengetahui hakikatnya sekarang setelah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Karena memang batu dan pohon tersebut akan tunduk dan bersujud kepada seorang nabi. Cuman pertanyaan kita, saya pun belum tahu jawabannya, dari mana Bahira ini paham seperti itu. Tapi Bahira ini melihat badan Rasulullah SAW, dan di sana ada tanda kenabian yang Bahira baca dalam kitabnya, kitab Injil. Kemudian Bahira ini mengatakan, saya berikan saran supaya anak ini jangan melanjutkan perjalanan ke Syam, karena di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Saya takut orang-orang Yahudi dan Nasrani akan menyakiti anak ini, maka suruhlah pulang. Maka Abu Thalib pun ketika itu menyiapkan sebagian orang untuk mengawal Rasulullah kembali pulang ke kota Makkah. Tapi di sini intinya, di sini salah satu perjalanan dagang Rasulullah SAW dengan pamannya Abu Thalib. Sampai akhirnya Rasulullah pun memiliki skill dagang yang dipercaya oleh orang.
Tetapi ketika itu Rasulullah tidak mau berdagang kecuali untuk pamannya Abu Talib. Karena ingin balas jasa, karena ingin memperkayakan pamannya lah istilahnya gitu, mencari keuntungan untuk pamannya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW, singkat ceritanya Pak ya, saya percepat ceritanya. Singkat ceritanya, ketika Rasulullah SAW berumur 25 tahun, ketika itu sosok Khadijah, kita sering bilangnya Siti Khadijah Pak ya. Apa arti Siti? Siti itu dari kalimat Sayyidati Pak. Cuman disingkat menjadi Siti. Sayyidi, tuanku, disingkat menjadi Sidi. Cuman jarang kan kita bilang Sidi Abu Bakar As-Siddiq, Sidi Umar bin Khattab. Yang sering kita bilang adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang pernah ngomong seperti itu. Kalimat Sayyiduna, Sayyidina sama saja Pak. Dalam bahasa Arab sama aja. Seperti kalimat Abdullah, Abdallah, Abdillah. Semuanya sama saja. Jadi itu sebagian penghormatan orang. Tapi dipahami ketika orang pun menyebutkan kalimat Khadijah secara langsung, bukan berarti itu menurunkan derajatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Khadijah, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika itu sudah mengawasi Rasulullah SAW, sudah melihat gerak-gerik pemuda itu. Dan di sini seorang Khadijah adalah seorang wanita kaya raya, keluarga pebisnis semuanya. Dan dari bapaknya sampai kakeknya ini keluarga pebisnis semuanya, dan mereka semuanya kaya-kaya. Khadijah sering menyewa seseorang untuk mendagangkan barang dagangannya. Tapi terdengar kabar tentang sosok Muhammad, seorang pemuda yang jujur, yang terpercaya. Dan di sini Khadijah ingin menyewa Rasulullah SAW untuk menjadi salah satu bawahan Khadijah. Tapi Nabi Muhammad selalu menolak ketika itu, karena ingin mendagangkan dagangan pamannya Abu Talib. Sampai suatu ketika Abu Talib mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai keponakanku, wahai Muhammad, sudah saatnya sekarang engkau berdagang dengan bisnis yang lebih besar, dengan modal yang lebih besar. Modal saya segini-gini saja. Maka dengan izin tersebut, maka Nabi Muhammad pun menerima tawaran dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Mulailah di sana berdagang. Akan tetapi sebetulnya Khadijah itu sudah menaruh hati untuk Rasulullah SAW. Khadijah menyewa Rasulullah untuk berdagang hanya sebatas trik untuk mengetahui watak asli Rasulullah. Karena kan tadi 3 hal yang membongkar sifat asli seseorang. Kapan itu? Ketika safar. Kemudian yang kedua dalam hubungan harta. Di sini Khadijah ingin menggabungkan 2 hal. Kepercayaan, yaitu di perjalanan. Yang kedua, membawa harta Khadijah. Apakah akan amanah atau tidak, seperti perkataan orang tentang Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi, Khadijah sudah banyak dilamar oleh laki-laki berjabatan tinggi di kota Mekah. Tetapi Khadijah sudah pengalaman. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah sudah menikah 2 kali. Dan bahkan memiliki seorang anak, memiliki anak dari pernikahan tersebut. Dan di sini Khadijah paham yang namanya pernikahan kalau sebatas melihat ketampanan, lama-kelamaan sifat manusia akan bosan melihat ketampanan itu. Kalau menikah gara-gara harta, Khadijah duitnya banyak. Jadi buat apa nerima seorang laki-laki karena hartanya? Maka disinilah seakan-akan Khadijah mendapatkan mutiara yang tersembunyi Rasulullah. Maka Khadijah ini menaruh hati. Maka Rasulullah pun diuji dengan 2 hal, perjalanan dan harta. Maka Rasulullah SAW melakukan perjalanan dagang tersebut ditemani oleh pembantu Khadijah atau asisten kepercayaannya Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki atau perempuan, Pak? Nah itu tuh. Nah kalimatnya kan Maisarah seperti perempuan kan? Tapi kan dalam bahasa Arab gak semua orang yang namanya ada haknya itu kan perempuan, gak semuanya. Memang seperti Khadijah, Aisyah itu kan nama-nama wanita. Tapi kan Maisarah apakah wanita? Laki-laki. Gitu.
Hamzah kan namanya ada haknya kan? Muawiyah, namanya ada haknya kan? Tapi kan bukan perempuan, Pak. Maka hati-hati. Dulu saya semenjak dari SMP, ketika mempelajari sirah ini menganggapnya Maisarah itu adalah wanita. Tapi kan seorang nabi kan maksum, terjaga dari dosa. Gak mungkin dong seorang nabi melakukan perjalanan jauh dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Bukan muhrim, Pak ya. Diganti bahasanya bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram. Tapi kalau mahram adalah seseorang yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau bukan mahram artinya wanita yang halal dinikahi. Dan kita nggak boleh melakukan perjalanan dengan wanita yang halal untuk dinikahi. Maka ketika Maisarah berdagang dengan Nabi kita Muhammad SAW, Maisarah di sini melihat bagaimana karakter Nabi Muhammad ketika mendagangkan sesuatu, ketika menyambut, melihat seharusnya muslim memiliki karakter seperti itu, Pak. Sabar dalam melayani konsumen, sabar. Kita tidak menafikan di zaman sekarang, saya pun pribadi ada perasaan berbeda dari pelayanan. Ketika datang ke toko muslim, padahal kan kita kan ingin mengembangkan dagangan muslim kan ya. Seperti saya dulu datang ke toko kue, tapi yang dagang orang muslim, Pak. Ketika datang nanya ini nanya itu, jawabannya ketus. Ketus jawabannya itu. Nanya mulu beli kagak. Dalam hatinya gitu kan. Ternyata saya bilang sama istri, ya sudah kita cari toko yang lain. Ternyata perlakuannya sama. Ketemu sama enci-enci gitu kan. Ternyata beda pelayanannya, Pak. Maka Bapak beli emas pun juga kebanyakannya ke itu kan. Kenapa seperti itu? Karena lihat sikapnya yang membuat kita tidak nyaman. Padahal kita ingin mengembangkan perdagangan sesama muslim. Tapi ketika pelayanannya seperti itu membuat kita pun ilfil, sakit hati. Kita seakan-akan kita mau minta sesuatu, padahal enggak kan, cuman ingin bertanya dulu, membandingkan dulu gitu kan. Harusnya ada ramah. Itulah seharusnya seorang muslim, sabar dalam melayani konsumennya, Pak. Dan Rasulullah SAW ketika berdagang memperlihatkan akhlak itu. Maisarah pun mencatat kebaikan-kebaikannya. Ini yang saya akan laporkan kepada Khadijah. Apalagi Maisarah melihat ada awan hitam, ada awan yang menaungi Rasulullah SAW. Ini kok awan aneh? Rasulullah pergi kemanapun awan ini selalu mengikuti Rasulullah SAW. Dituliskan, dilaporkan semuanya. Dan sistem perdagangan yang dilakukan oleh Khadijah dengan Rasulullah adalah sistem perdagangan mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah itu Khadijah pemilik modal, kemudian Rasulullah mendagangkan barang dagangannya. Ketika ada keuntungan, maka dibagi hasil sesuai kesepakatan awal. Itu namanya mudharabah. Tapi ketika yang untung berdua, ketika rugi, yang rugi siapa? Siapa? Pemilik modal. Itu mudharabah. Maka kalau Bapak nyimpen uang di bank-bank syariah dengan sistem mudharabah, jangan mau untung doang. Ketika mereka mengembangkan, ternyata ada keuntungan, ternyata ada tambahan uang masuk ke rekening kita karena keuntungan tersebut, kan itu kan bagi hasil. Ya, maka alhamdulillah. Tapi ternyata ketika uang berkurang, lah kok uang saya berkurang, mereka bilang ada kerugian, Pak. Harus nerima karena sistem mudharabah seperti itu. Maka Bapak ketika nyimpen uang di bank, sistemnya harus paham apakah mudharabah atau bukan. Karena ada sistemnya mudharabah, ada sistemnya wadi'ah, titipan, simpanan. Kalau masalah nitip, kita menitip, artinya tidak ada keuntungan kerugian di sana, hanya sebatas menitip. Seperti itu. Maka ketika Rasulullah SAW pun pulang membawa keuntungan, ternyata keuntungan yang didapat adalah keuntungan yang paling besar yang pernah didapatkan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dengan laporan-laporan akhlak dan sikap-sikapnya membuat Khadijah pun yang tadinya sudah menaruh hati semakin mantap ingin melamar Rasulullah SAW. Maka disinilah bagaimana seorang Khadijah. Khadijah tidak mau laki-laki soleh tersebut dimiliki orang lain. Dan kecemburuan seperti itu ketika dimiliki oleh seorang wanita, saya kira tidak masalah. Tapi dengan cara yang baik.
bukan cara pacaran, bukan. Maka ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Rasulullah, tetapi diperantarai oleh temannya yang bernama Nafisah bintu Munabbih. Maka Nafisah ini mendatangi Rasulullah SAW setelah perdagangan itu selesai. Nafisah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, saya lihat engkau seorang laki-laki yang sudah cukup umurmu untuk menikah." Ketika itu Rasulullah berumur 25 tahun. Apalagi 25 tahun dan terlihat sikapnya sangat dewasa. Maka Nafisah mengatakan, "Apa yang membuat engkau tidak mau menikah sekarang, wahai Muhammad?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Sebetulnya saya ingin menikah. Akan tetapi modal saya belum cukup. Saya belum ada modal dan saya tidak mau merepotkan keluarga saya, Abu Thalib." Lihat, Bapak kalau punya anak yang seperti ini bahagia rasanya. Yang terjadi di zaman sekarang apa? Anak itu nikah, biaya resepsinya ditanggung orang tua semuanya. Setelah pernikahan selesai, hutangnya milik siapa? Orang tua. Anak mah nggak tahu apa-apa. Yang terjadi seperti itu. Saya punya teman, Masya Allah. Teman saya sama guru dulu di sekolah SD. Saya nanya, dia kadang ketika gajian beli sesuatu untuk perempuan. Ketika saya tanya, buat apaan ini? Ngumpul-ngumpul Ustaz katanya. Ngumpul-ngumpul apa? Ini barang-barang yang saya akan kasih ke calon istri nanti. Masya Allah kata saya itu. Udah berpikir panjang seperti itu. Iya, dia mengatakan karena saya tidak mau merepotkan orang tua saya. Saya sudah menabung sekian untuk biaya resepsi saya dan saya tidak mau membuat orang tua kerepotan dengan pernikahan saya. Ada gak anak yang seperti ini, Pak? Ada, Pak. Tapi jarang. Kebanyakannya tetap minta duit sama orang tuanya untuk pernikahannya. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak mau merepotkan paman saya. Tapi Nafisah mengatakan, bagaimana jika seandainya ada wanita yang tidak mementingkan hal-hal itu dan wanita tersebut mau kepada engkau? Kata Nabi Muhammad, memang siapa? Kemudian Nafisah mengatakan, Khadijah bintu Khuwailid mau menikah dengan kau, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad ketika itu pun kaget dan berdiri mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Khadijah adalah seorang wanita yang tidak layak untuk ditolak oleh laki-laki manapun. Maka ketika itu Rasulullah pun datang kepada pamannya Abu Thalib meminta supaya dilamarkan. Maka Abu Thalib pun sebagai sosok ayah untuk Rasulullah pun melamarkan Nabi Muhammad kepada Khadijah radhiyallahu taala kepada keluarga Khadijah, Pak. Di sini harus jadi pengalaman gini, Pak. Seorang ayah harus siap melamarkan putranya, Pak. Harus punya kesiapan itu. Saya pribadi, bapak saya di kampung itu orang yang suka melamarkan atau menerima lamaran orang. Karena dia salah satu tokoh lah di kampung itu. Kalau ada lamaran, biasanya tetangga itu datang, minta tolong ya, diterima sambutan itu lamaran tersebut. Tapi ketika saya pribadi melamar, Pak, bapak saya diam, Pak, itu. Ketika datang ke mertua saya Betawi, Kebonjeruk. Ketika datang ke sana, ketika datang ingin melamar, diam, nggak ngomong apa-apa. Padahal sudah dipancing-pancing sama tokoh sebelah sana itu. Ini kedatangannya mau ngapain ke sini? Udah dikasih seperti itu. Saya senggol, Pak, itu udah ditanya-tanya seperti itu mau ngelamar, tapi diam, gugup wajahnya itu. Maka akhirnya saya ngomong, saya datang ke sini dengan keluarga, maksud saya untuk melamar sosok ini gitu kan. Maka mereka pun menyebut lamaran tersebut. Ketika saya tanya, Pak, kenapa tadi nggak ngomong, Pak? Kata bapak itu beda rasanya katanya. Antara untuk anak sama orang lain itu beda rasanya. Maka seorang ayah itu harus siap untuk melamarkan putranya untuk orang lain. Artinya melamar wanita untuk putranya. Maka di sini lihat ketika Abu Thalib melamar Khadijah, beliau berkhutbah di depan keluarga Khadijah. Beliau mengatakan seperti ini. Alhamdulillahilladzi ja'alana min zar'i Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dari keturunan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita orang-orang Quraisy sebagai penjaga rumahnya. Kemudian setelah mengucapkan pujian-pujian tersebut, Abu Thalib mengatakan, "Tsumma," kemudian kedatangan saya ke sini ingin memberitahukan kalian.
Inna ibna akhi hadza, sesungguhnya keponakanku ini Muhammad bin Abdullah, la yuzanu bihi rajulun min Quraisy, adalah seorang laki-laki dari pemuda Quraisy yang paling baik, yang paling paling memiliki logika, paling berakal, kemudian punya keutamaan-keutamaan seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang baik terhadap saya keluarganya. Akan tetapi dalam permasalahan harta, duitnya sedikit. Digituin sama Abu Thalib. Wa in kana fil mali qalla, adapun dalam urusan harta uangnya dikit laki-laki ini. Silakan, saya datang ke sini menyampaikan sesungguhnya dari sisi akhlak laki-laki ini seorang pemuda yang sangat berbakti kepada saya pamannya. Seorang yang memiliki logika, seorang yang memiliki keutamaan dibandingkan laki-laki Quraisy yang lain, pemuda Quraisy yang lain. Akan tetapi hartanya sedikit, dan ketahuilah dalam permasalahan harta, harta itu bisa hilang dan bisa bertambah. Akan tetapi akhlak seseorang itu akan bertahan. Maka saya datang ke sini untuk melamarkan keponakan saya Muhammad untuk Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka apakah diterima atau tidak? Maka disebutkan Pak secara jujur seperti itu. Maka ya seorang orang tua punya hak untuk menerima calon yang terbaik untuk putrinya. Mungkin dia menimbang bibit bebet bobotnya. Akan tetapi kan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ketika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya. Harus ada dua sifat yang dimiliki, akhlak dan agama. Kadang ada orang berakhlak tapi ilmu agamanya sedikit. Kadang orang ada yang memiliki ilmu agama, ngaji kemana-mana tapi sifatnya kasar, akhlaknya buruk. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, Pak. Tapi kalau kalian didatangi oleh seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya bagus, dan laki-laki tersebut melamar putri kalian, maka Rasulullah mengatakan terima lamaran tersebut. Kalau seandainya standar seorang orang tua menerima lamaran putrinya selain dari dua hal tersebut, dan kalian menolak orang yang seperti itu, maka akan terjadi kerusakan besar di muka bumi. Itu kata Rasulullah SAW, Pak. Maka siapa bapak-bapak di sini yang memiliki putri, Pak? Yang siap dilamar? Dan misalkan ada dua calon, yang satu calon yang pertama dia saleh, tutur katanya baik, tapi belum punya pekerjaan yang baik, masih ngontrak. Yang kedua datang bawa Mercedes, duitnya banyak, kerjaannya sudah pegawai tetap, tapi sholat dan agamanya masih belum kelihatan. Maka bapak akan milih yang mana, Pak? Dilema, Ustaz. Milih yang bawa Mercedes saja, nanti saya ajarin agama, Ustaz. Seperti itu. Apakah bisa menjamin seperti itu, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi perlu dipahami, yang namanya harta, orang bisa mendapatkan harta, suatu ketika dia bisnisnya membaik, suatu ketika kehidupan ekonominya akan membaik. Akan tetapi akhlak dan agama sulit kita mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur di zaman sekarang itu. Maka tidak masalah ketika ada seorang laki-laki soleh, orang tua menawarkan putrinya kepada laki-laki soleh tersebut, itu tidak masalah dengan cara yang baik. Apa dalilnya, Ustaz? Ketika seorang wanita datang ke Rasulullah SAW dan dia mengatakan kepada Rasulullah sambil malu-malu, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal indaka hajah, apakah Anda punya keperluan dengan saya? Apakah Anda bersedia jika seandainya saya menjadi istri Anda, ya Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah pun terdiam, dan ada satu sahabat yang putrinya mengatakan, ma'aqalla hayauha, wanita ini nggak tahu malu ya, nawarin dirinya ke Rasulullah SAW, dilihat oleh orang banyak gitu kan. Maka kata ayahnya mengatakan, sesungguhnya wanita itu jauh lebih baik daripada engkau. Kenapa?
dia paham Nabi Muhammad seorang laki-laki yang saleh, seorang nabi, dan dia ingin suaminya adalah seorang yang saleh. Maka ketika ada orang tua melihat ada seseorang sosok yang saleh, agama dan akhlaknya bagus, kemudian dia menawarkan putrinya dengan cara yang baik, dengan tutur yang baik, maka ini bukan sebuah aib, bukan sebuah kesalahan. Umar bin Khattab ketika putrinya Hafsah ditinggal janda oleh suaminya yang meninggal gara-gara luka perang, maka ketika habis masa iddahnya, Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Umar paham, laki-laki yang paling soleh di kota Makkah selain Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, nikahilah putriku." Ketika itu Abu Bakar tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, cuma terdiam. Umar sedikit tersinggung. Maka Umar pun ketika itu mendatangi Utsman bin Affan. Kata Umar, "Wahai Utsman, nikahilah putriku." Utsman mengatakan, "Maaf wahai Umar, aku belum bisa. Aku masih belum bisa merelakan meninggalnya istriku." Karena Utsman bin Affan ketika itu istrinya meninggal, Ruqayyah, putrinya Rasulullah SAW. Maka Umar pun mendatangi Rasulullah dan cerita, "Ya Rasulullah, tadi saya mendatangi Abu Bakar dan Utsman menawarkan putri saya. Itu saya janda. Saya ingin seorang laki-laki yang saleh yang menjadi suami untuk anak saya itu." Maka Rasulullah mengatakan, "Akan datang kepadamu seseorang yang lebih baik daripada dua orang tadi, Abu Bakar dan Utsman." Umar berpikir, siapa orang tersebut? Ternyata yang melamar adalah Rasulullah SAW. Rasulullah melamar Hafsah. Nah, setelah Rasulullah melamar Hafsah, datang Abu Bakar kepada Umar. "Wahai Umar, mohon maaf. Tadi saya tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Karena kenapa? Saya melihat gelagatnya Rasulullah seperti ada keinginan kepada Hafsah. Dan saya tidak berani untuk melangkahi Rasulullah kecuali Rasulullah mengatakan tidak, baru saya akan melamarkan Hafsah tersebut." Lihat bagaimana hebatnya Abu Bakar As-Siddiq melihat gerak-gerik temannya, melihat Rasulullah punya keinginan kepada Hafsah bintu Umar bin Khattab. Itu beberapa cerita kisah yang menggambarkan kepada kita tidak tercelanya seseorang yang memiliki putri untuk dia tawarkan kepada orang yang saleh, tapi tentu dengan cara yang baik, Pak. Maka kembali kepada kisah tadi, bahwa ketika Abu Thalib pun berceramah tadi mengatakan tentang Rasulullah SAW, kekurangan dan kelebihan Rasulullah, maka Khadijah pun ya sudah menerima, karena memang Khadijah yang menginginkan pernikahan tersebut. Maka Khadijah pun menikah dengan Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan ketika itu umur Rasulullah 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan ini yang paling masyhur di para ulama sejarah. Tapi juga ada yang mengatakan riwayat ulama yang lain, riwayat Ibnu Hisham mengatakan ketika itu umur Rasulullah 25 tahun dan umur Khadijah ketika itu berumur 28 tahun. Dengan alasan argumentasi karena Rasulullah SAW memiliki 6 anak dari Khadijah. Dan seorang wanita yang berumur 40 tahun tidak mungkin bisa memberikan 6 anak kepada Rasulullah SAW. Argumentasinya seperti itu. Tapi argumentasi seperti itu lemah, Pak, karena tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak, meskipun umurnya tua seperti itu, Allah bisa memberikan keturunan yang banyak. Apalagi ada hadis yang menyatakan, bunyi Pak ya, udah bunyi ini terakhir. Ada hadis yang menyatakan, saya tutup nih Pak, udah selesai itu. Yang menyatakan ketika Khadijah radhiyallahu taala anha wafat dan ketika itu Rasulullah menikah dengan Aisyah, Rasulullah tidak bisa melupakan Khadijah. Lihat, Khadijah dinikahi Rasulullah sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Berarti kecintaan kepada Khadijah adalah pure murni keinginan Rasulullah. Akan tetapi setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah menikah dengan wanita-wanita yang lain. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Khadijah, sampai mengenang Khadijah, mengingat-ingat suara Khadijah, punya harta sembelih diberikan kepada teman-teman Khadijah, sampai kepada derajat ketika itu adiknya Khadijah yang bernama Halah ngetok pintu, tok assalamualaikum. Rasulullah mengenang suaranya mirip sekali dengan suara Khadijah. Maka Rasulullah mengatakan, istriku Khadijah. Di sampingnya ada Aisyah.
Aisyah mengatakan, Khadijah lagi yang kau ingat, wahai suamiku. Maka Khadijah mengatakan, Aisyah mengatakan, bukankah Allah menggantikan untukmu seorang yang lebih baik daripada wanita tua itu? Aisyah mengatakan, wanita tua itu, aku, Aisyah, masih muda, masih energik seperti itu. Apa kata Rasulullah? Tidak, wahai istriku, Allah tidak pernah menggantikan untukku seseorang yang lebih baik daripada Khadijah. Kenapa? Ketika semua orang kafir terhadap diriku, mengatakan aku ini orang gila, perusak tradisi, penyihir, pemisah antara suami dan istri, ayah dan anaknya, Khadijah lah yang pertama kali beriman kepadaku. Ketika semua orang memboikot hartanya dariku, mereka memboikot hartanya, harta Khadijah habis semuanya digunakan untuk jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istri yang pernah mengangkat suaranya. Khadijah selama kehidupannya 25 tahun bersama Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat suaranya di atas suaranya Rasulullah SAW. Dan di saat istri-istri yang lain tidak memberikan keturunan untukku, dari Khadijah lah aku mendapatkan anak-anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka seorang syair Arab mengatakan, nakil fuadaka haitsu masyi'ta, pindahkanlah hatimu kepada siapapun orang yang engkau inginkan, akan tetapi kecenderungan selalu akan ada pada cinta yang pertama, dan Khadijah lah cinta pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang banyak dari sejarah pernikahan Ibunda Khadijah, karena beliau adalah ibunda kaum muslimin. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Nakhtatimu bihadza, kita akhiri dengan doa yang diajarkan Rasulullah sebagai penghapus dosa selama kajian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.